Baik, mungkin lanjut aja dulu ya. Baik, silakan Mas Ahmad Fauzan. Baik Pak, izin share screen Pak. Silakan ya. Eh, Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan, yang merupakan mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian Universitas Jambi. Di sini saya diketuai oleh pembimbing saya sendiri, yaitu Ibu Dr. Insinyur Daria Renate MSc, yang pada hari ini juga hadir di dalam Zoom. Terima kasih Bu. Selanjutnya izinkan Bapak Ibu dosen sekalian untuk saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul kajian metode pengeringan daun kayu manis Cinnamomum burmani terhadap sifat fitokimia, antioksidan, dan sensori teh herbal yang dihasilkan. Melatar belakangi penelitian saya ini yaitu tanaman kayu manis ini merupakan tanaman rempah yang banyak terdapat di Indonesia. Di antara tanaman kayu manis yang digunakan yaitu adalah kulitnya sebagai rempah, sedangkan eh, daunnya sendiri belum dimanfaatkan secara optimal. Mana daun kayu manis menurut penelitian Safratilopa 2016 memiliki hasil uji fitokimia guanin, fenolik, alkaloid, steroid, dan glikosida. Selanjutnya itu ada teh herbal. Teh dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, pada umumnya itu teh herbal dan teh non herbal. Di mana teh herbal ini dapat dibuat menggunakan bagian tanaman seperti bunga, daun, biji, batang ataupun akar. Selanjutnya, cara dalam pengolahan teh herbal sama dengan pengolahan teh kering pada umumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas teh herbal yaitu suhu dan lama waktu pengeringan. Selain suhu dan lama waktu pengeringan, beberapa jenis metode juga mempengaruhi hasil teh herbal yang dihasilkan. Berikut beberapa metode yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu metode pengeringan sinar matahari langsung, yang kedua metode pengeringan sinar matahari di kain hitam, yang ketiga metode pengeringan angin, selanjutnya metode pengeringan sangrai, metode pengeringan oven, dan metode pengeringan dehumidifier. Di mana yang tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari daun kayu manis eh, terhadap komponen fitokimia, aktivitas antioksidan, dan uji sensori teh herbal yang dihasilkan, serta untuk mendapatkan metode pengeringan yang tepat pada pengolahan teh herbal daun kayu manis. Nah, berikut ini metode penelitian di mana jadwal pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga Oktober 2023 di laboratorium analisis dan pengolahan hasil pertanian jurusan teknologi pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Berikutnya itu ada alat dan bahan. Selanjutnya ada rancangan percobaan di mana penelitian ini menggunakan rancangan cukup lengkap dengan 6 metode pengeringan yang berbeda. Masing-masing metode dilakukan tiga kali pengulangan sehingga didapatkan 18 kali percobaan. Berikut parameter yang akan diamati pada penelitian, parameter yang diamati pada penelitian ini. Yang pertama itu meliputi parameter fisik dan kimia serta parameter sensori. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis diagram. Uh, Jika hasil analisis diagram berbeda nyata, maka akan dilakukan uji lanjut pada taraf 5%. Berikutnya itu ada hasil penelitian yang mana yang pertama itu adalah aktivitas antioksidan. Mana dapat dilihat pada tabel aktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada metode pengeringan sinar matahari ditutup dengan kain hitam. Hal ini terjadi karena penggunaan kain hitam dapat menghambat interaksi oksigen dan cahaya secara langsung, yang mana senyawa antioksidan ini rentan terhadap suhu, oksigen, pH maupun cahaya dari sinar matahari. Sedangkan pengeringan menggunakan oven mendapatkan nilai terendah dengan nilai 63,03%. Mana hal ini disebabkan
yang mana ini disebabkan oleh suhu yang tinggi dapat merusak senyawa bahkan komponen fitokimia dan antioksidan pada bahan. Selanjutnya itu ada total tanin dan flavonoid, mana pada tabel didapatkan total tanin tertinggi itu didapat pada metode dehumidifier. Hal ini dikarenakan oleh bahan yang dikeringkan menggunakan antara 30 sampai 45 derajat Celcius, yang mana dengan kelembapan udara yang rendah juga. Hal ini dapat mempertahankan kandungan yang terdapat pada bahan. Sedangkan nilai terendah itu terdapat pada metode pengeringan angin dan metode pengeringan sinar matahari langsung. Hal ini pun disebabkan oleh semakin lama proses pengeringan, maka senyawa polifenol atau tanin akan semakin menurun seiring dengan lamanya proses pengeringan. Selanjutnya itu ada total flavonoid, mana kan bahwa eh, kadar flavonoid tertinggi itu berada pada pengeringan oven. Di sini pada tabel dapat dilihat bahwa pengeringan oven lebih tinggi daripada pengeringan sangrai. Dan disebabkan oleh penyangraian dapat mendegradasi senyawa flavonoid. Hal ini terjadi karena adanya kontak langsung antara bahan dan sumber panas. Berikutnya adalah derajat keasaman. Eh, Dapat dilihat nilai derajat keasaman terendah itu terdapat pada metode pengeringan oven. Hal ini terjadi karena proses oksidasi senyawa polifenol terjadi akibat kadar air yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan senyawa turunan yang bersifat asam. Asam-asam fenolik akan menunjukkan penurunan seiring dengan meningkatnya suhu suatu pengeringan. Berikut adalah uji derajat warna meliputi nilai LAB, mana nilai L ini merupakan nilai kecerahan yang berkisar antara menunjukkan warna gelap hitam hingga putih terang dengan nilai 0 sampai 100 berdasarkan spektrum warna. Ini disebabkan oleh semakin lama proses pengeringan, maka warna seduhan pada daun, terutama pigmen klorofil yang terdegradasi menjadi senyawa fiopitin, mana yang terendah itu terdapat pada pengeringan sangrai. Hal ini disebabkan oleh terjadinya reaksi Browning pada saat proses pengeringan. Sedangkan pada nilai A dapat kita lihat masing-masing perlakuan itu berdasarkan uji lanjut tidak berbeda nyata selain metode pengeringan angin. Hal ini disebabkan karena warna kehijauan pada teh daun kayu manis yang dihasilkan disebabkan dari warna klorofil dari warna alami yaitu klorofil, di mana salah satu sifat klorofil ini adalah kelabiran dan sensitif terhadap cahaya, suhu dan oksigen. Berikutnya adalah uji sensori, meliputi uji deskriptif dan uji penerimaan keseluruhan. Di mana uji deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui mutu seduhan daun kayu manis dengan parameter aroma, warna, dan rasa. Di mana pada nilai aroma yang tertinggi itu terdapat pada metode pengeringan sinar matahari tutup kain hitam. Hal ini disebabkan oleh beberapa senyawa polifenol seperti katekin mampu berinteraksi dengan asam amino saat pemanasan menggunakan suhu yang tinggi dan mampu membentuk senyawa aldehid dan senyawa tiarubigin yang menghasilkan aroma harum pada seduhan teh herbal daun kayu manis. Sedangkan nilai warna uji sensori tertinggi itu tunjukkan terhadap nilai sangrai, mana yang mendeskripsikan warnanya itu oranye gelap. Hal ini disebabkan yang mana semakin tinggi suhu maka warna seduhan akan semakin pekat. Hal ini terjadi karena adanya reaksi Browning pada saat proses pengeringan berlangsung. Berikutnya adalah parameter rasa, di mana rasa ini mendeskripsikan rasa sepat yang cukup tinggi didapatkan pada metode sangrai. Hal ini disebabkan oleh tingginya senyawa tanin atau flavonoid yang menyebabkan rasa sepat yang cukup tinggi. Berikutnya yang terakhir ada penerimaan keseluruhan.
Penerimaan keseluruhan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap atribut mutu berdasarkan parameter aroma, warna, dan rasa secara menyeluruh. Dapat dilihat panelis lebih menyukai air seduhan daun kain herbal daun kain manis pada metode sinar matahari tutup kain hitam. Hal ini mendeskripsikan bahwa uh, panelis agak suka terhadap perlakuan metode tersebut. Berikutnya yaitu luaran yang dihasilkan. Membuat yang pertama itu membuat minuman herbal dan teh manis dengan berbagai metode pengeringan yang memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan daun teh manis. Selanjutnya itu inovasi dan unggulan dari produk. Baik, mohon maaf Pak, untuk waktunya sudah habis. Berikutnya ada hambatan dan kendala, di mana hambatan ini yaitu faktor cuaca yang kurang mendukung pada saat proses pengeringan, di mana solusinya itu untuk memperhatikan cuaca sebelum dilakukan proses pengeringan. Berikut merupakan anggaran pada penelitian ini. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fauzan.